Tetap semangat? Wah, pasti ya tetap semangat. Sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan melalui Voice of Aletheia? Nah, hari ini kita mau bahas tentang satu tema, yaitu tentang janji Allah. Kira-kira janji Allah itu berubah nggak ya? Nah, kita akan saksikan. Sebelumnya, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini Tuhan memberikan kesehatan kepada anak-anak kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan melalui Voice of Aletheia. Berkati, tenangkan setiap anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Bimbi. Kesel. Kesel? Kesel? Kesel sama siapa? Kesel. Lah iya, kamu kesel sama siapa, Bimbi? Ini tuh, si Riri. Ya, Riri. Kenapa emangnya si Riri? Riri nggak tempatin janji, ingkar janji. Hah? Ingkar janji kenapa? Dia mau ngajakin aku pergi katanya. Tapi mana? Loh, kan lagi corona, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh pergi. Iya sih. Ya sudah, kan berarti bukan ingkar janji toh. Tapi tetap aja sama tuh Jojo. Ih, kenapa lagi sama Jojo? Jojo katanya mau kasih aku kue, jajan, sama mau teleponin aku. Mana? Gak ada sampai sekarang. Ingkar janji. Ya nggak tahu. Makanya kan ngeselin. Ya, namanya manusia itu, Bimbi, bisa ingkar janji. Tapi kamu tahu nggak, ada satu pribadi loh yang nggak pernah ingkar janji. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ih, kamu tahu nggak siapa? Nggak tahu. Nggak tahu, beneran? Beneran. Dia itu namanya Tuhan. Hah? Tuhan? Sama aja tuh. Loh, kok bisa sama aja sih? Katanya tuh Tuhan itu mau kasih berkat sama aku, ya kan? Sama manusia katanya mau dikasih berkat. Iya, memang bener. Tuhan kasih berkat sama kita. Emangnya kenapa? Di mana letaknya kalau Tuhan itu janjinya nggak ditepati? Buktinya sampai hari ini aku masih belum punya mobil. Papa mamaku belum bisa beli mobil. Terus aku juga belum bisa beli tas yang bagus. Mana berkat Tuhan? Nah, kamu sih bukan hanya itu loh berkat Tuhan itu. Berkat Tuhan itu banyak sekali. Dan yang pasti Tuhan itu selalu menepati janjinya loh sama kita. Masa? Iya, beneran. Kamu mau tahu? Mau dong. Nah, coba nih, lihat nih, ada satu orang yang Tuhan janjikan akan mendapatkan tanah yang baik untuk dia tinggali, dan Tuhan menepati janjinya. Yang iya? Iya, beneran. Siapa? Yuk kita lihat dulu. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran
mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Tuh kan Bimbi, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan selalu akan menepatinya. Ya kan? Seperti Bapak Abraham tadi, ketika Bapak Abraham disuruh pergi oleh Tuhan, dan Tuhan katakan, aku akan menjadikan engkau bangsa yang banyak, Tuhan akan memelihara engkau. Kamu lihat kan bahwa janji Tuhan itu ditepati. Bapak Abraham bersama dengan keluarganya dipelihara sama Tuhan. Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhannya. Jadi Tuhan itu memberkati dan menepati janjinya kepada Bapak Abraham. Sampai pada akhirnya Bapak Abraham menemukan kan tempat yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Iya sih. Nah itu Bimbi. Jadi Tuhan itu tidak pernah yang namanya ingkar janji. Kalau manusia bisa ingkar janji, tapi kalau Tuhan tidak pernah ingkar janji. Terus kenapa sampai hari ini aku belum punya mobil? Aku kan kepengen punya mobil. Nah berkat Tuhan itu ada waktunya. Kalau Tuhan sudah punya waktu Bimbi punya mobil, pasti Bimbi punya mobil. Kalau Tuhan sudah punya waktu Bimbi punya tas baru dan bagus, pasti Tuhan kasih. Yang pasti Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Nah sekarang coba deh Bimbi lihat, Bimbi bisa makan nggak? Bisa. Bimbi bisa sekolah nggak? Bisa. Bimbi bisa jalan-jalan nggak? Bisa. Bimbi kalau Bimbi mau makanan snack, dapat makanan snack nggak dari papa mama? Dapat. Bimbi bisa main yang Bimbi suka nggak? Bisa. Tuh kan berkat Tuhan banyak buat Bimbi. Kenapa Bimbi masih bilang Tuhan nggak tepatin janji? Berkat Tuhan tuh banyak. Berkat Tuhan itu tidak hanya mobil, tas bagus, sepatu bagus, tapi hari ini Bimbi bisa bernafas enggak? Bisa lah. Nah, kalau Bimbi bisa bernafas hari ini, Bimbi masih bisa hidup, Bimbi masih bisa makan, itu semua berkatnya Tuhan loh Bimbi. Bimbi masih bisa sekolah, Bimbi masih bisa bermain. Nah, itu semua berkat Tuhan. Oh, iya ya. Makanya Bimbi harus bersyukur loh sama Tuhan. Iya, ampuni aku Tuhan. Nah, kalau begitu mulai sekarang Bimbi harus bersyukur ya sama Tuhan. Dan selalu ingat bahwa kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan selalu menepatinya. Iya, makasih ya sudah diingatkan. Jangan lupa ya, kalau Tuhan berjanji pasti ditepati. Jadi harus percaya sama Tuhan, sama semua janji Tuhan, sama semua yang apa Tuhan katakan. Oke. Jadi mulai sekarang aku harus percaya dan taat dan bersyukur. Betul sekali. Kalau begitu aku bersyukur kepada Tuhan dan tidak marah-marah lagi kalau temanku ingkar janji ya. Iya, karena Tuhan sudah menepati janjinya. Iya betul. Oke. Jadi anak-anak jangan pernah lupa ya bahwa kalau Tuhan itu sudah berjanji, Tuhan itu pasti akan
menepati janjinya. Jadi tidak perlu khawatir kalau Tuhan berkata akan memenuhi kebutuhan kita, Tuhan pun pasti akan menepatinya. So, ingat ya, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Jadi kita harus percaya apapun yang Tuhan katakan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena Tuhan memelihara akan kehidupan setiap anak-anak. Tuhan tolong berkati anak-anak kami untuk selalu percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, jangan lupakan firman Tuhannya ya. Sampai ketemu minggu depan. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.